Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang materi sistem peredaran darah manusia. Nah, apa itu sistem peredaran darah manusia? Untuk selengkapnya, simak videonya ya. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita mengenal sistem peredaran darah manusia, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu darah. Nah, darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cairan yang mengandung dua komponen utama. Dua komponen utama ini ialah plasma darah dan juga sel-sel darah. Plasma darah ialah cairan darah yang berwarna kekuningan, kemudian mengandung 90% air dan 10%-nya itu adalah zat-zat terlarut di dalam air. Nah, zat-zat terlarut ini ada sari-sari makanan, kemudian ada seperti glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol, kemudian ada garam-garam, mineral, dan juga vitamin, ada hormon, ada enzim, kemudian juga ada sisa-sisa metabolisme seperti urea, dan juga gas yang oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, sel-sel darah ini terdiri dari 3. Nah, apa itu? Ada eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Nah, apa itu mereka? Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, eritrosit. Eritrosit itu merupakan sel darah merah. Nah, eritrosit ini adalah kandungan yang paling banyak dalam sel-sel darah. Nah, di sini eritrosit itu bentuknya bundar, pipi, dan juga bikonkav, yaitu cekung di kedua sisinya. Nah, eritrosit ini juga tidak memiliki inti sel. Nah, kenapa eritrosit itu berwarna merah? Karena eritrosit mengandung hemoglobin di dalamnya. Nah, untuk fungsi dari eritrosit ini adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Nah, yang kedua adalah leukosit. Leukosit itu merupakan sel darah putih. Nah, sel darah putih di sini itu dibagi menjadi 2, yaitu ada agranulosit dan juga ada granulosit. Nah, kalau agranulosit itu yang tidak bergranula atau tidak memiliki butir-butir, terdiri atas limfosit dan juga monosit. Kemudian kalau granulosit itu merupakan yang memiliki granula, yaitu terdiri dari basofil, neutrofil, dan juga eosinofil. Nah, untuk fungsi dari leukosit ini merupakan alat pertahanan tubuh. Nah, seperti halnya yaitu limfosit itu yang membentuk antibodi di dalam tubuh sebagai alat pertahanan tubuh kita dari kuman-kuman dan juga penyakit. Yang terakhir ialah trombosit. Trombosit ini adalah keping darah. Nah, trombosit di sini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Nah, setelah itu kita akan mengenal yaitu organ-organ dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, yang pertama itu adalah jantung. Nah, jantung di sini berfungsi sebagai memompa darah yang sehingga darah itu dapat mengalir ke seluruh tubuh. Nah, di sini jantung itu memiliki 4 ruang, yaitu ada serambi kiri, ada bilik kiri, ada serambi kanan, dan juga bilik kanan. Nah, ukuran jantung itu seberapa sih? Nah, untuk ukuran jantung itu sebesar
kepalan tangan dan juga berbentuk seperti buah pir. Nah, letak jantung itu di mana? Letak jantung itu di dalam rongga dada di sebelah kiri. Nah, kegiatan jantung yang memompa darah tersebut itu menimbulkan terjadinya denyut jantung. Nah, denyut jantung di sini otomatis dengan kecepatan 60 sampai 80 kali per menit. Nah, tetapi frekuensinya itu berbeda-beda setiap orang. Nah, itu tergantung dari faktor berat badannya, usianya, kemudian jenis kelamin dan juga suhu tubuhnya. Untuk yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini dibedakan menjadi 3. Ada pembuluh nadi atau arteri, kemudian ada pembuluh balik atau vena, dan juga pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Kemudian kalau vena itu mengalirkan darah menuju ke jantung. Nah, kalau arteri ini mengandung darah yang kaya oksigen, dan kalau vena itu mengandung darah yang kaya karbon dioksida. Nah, ujung dari vena dan juga ujung dari arteri ini bercabang-cabang yang membentuk pembuluh-pembuluh yang biasa disebut dengan pembuluh kapiler. Pada pembuluh darah terjadi pertukaran gas yaitu oksigen dan karbon dioksida dalam darah dengan jaringan tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peredaran darah. Nah, peredaran darah pada manusia itu disebut dengan peredaran darah tertutup. Karena darah itu hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Setiap darah itu beredar, itu 2 kali melewati jantung. Sehingga sistem peredaran darah ini dikenal dengan peredaran darah ganda. Nah, peredaran darah ganda ini dikenal dengan sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah kecil itu merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, dari bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung pada serambi kiri. Nah, ada peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar ini peredaran darah yang dimulai dari jantung, yaitu pada bilik kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung di serambi kanan. Dalam sistem peredaran darah juga ada gangguan dan juga kelainannya, yaitu diantaranya ada jantung koroner, ada stroke, kemudian ada anemia, kemudian ada varises, ada leukemia, dan juga hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan juga hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, untuk mencegah adanya gangguan dan juga kelainan di dalam sistem peredaran darah kita, alangkah baiknya kita menjaga pola hidup sehat, yaitu berolahraga dan juga menjaga pola makan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.